Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pahlawan demokrasi yang siap mengawal demokrasi. Oke, pada hari ini kita kembali ke channel Sahdan Husain, yaitu saya sendiri. Oke, tanpa berlama-lama, pada kesempatan ini saya akan mencoba bagaimana membantu teman-teman dalam kemudian menjawab soal yang ada pada tes CAT ini. Jadi ada beberapa bagian dalam video ini. Kita akan bagi nanti part demi part supaya videonya tidak terlalu panjang seperti itu. Oke, dan nanti juga teman-teman bisa lihat di deskripsi, mungkin ada terselip di situ contoh bagaimana teman-teman bisa menjawab soal yang akan saya bagikan di kolom deskripsi. Jadi teman-teman setelah mengetahui atau setelah kemudian bersama-sama kita belajar di channel ini, di konten ini, kita akan bersama-sama mencoba untuk try out ya, atau simulasi menjawab soal-soal beberapa yang ada di kolom deskripsi ya. Silahkan teman-teman cari. Oke, jadi disclaimer di awal untuk teman-teman yang melihat soal-soal ini adalah contoh soal di beberapa soal CAT yang mungkin muncul di KPU ataupun muncul di Bawaslu. Jadi hampir sama ya, hampir sama untuk soal-soalnya. Jadi jangan heran, bagaimana, karena ada begitu banyak soal yang mungkin mirip tapi pada substansinya sama. Mungkin seperti itu, dan mungkin kemungkinannya juga nanti soal itu akan muncul juga. Mungkin seperti itu. Oke teman-teman, yang selanjutnya, mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan merupakan salah satu pengamalan Pancasila. Sila: A. Ketuhanan Yang Maha Esa. B. Kemanusiaan yang adil dan beradab. C. Persatuan Indonesia. D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Atau E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jawabannya di sini adalah E teman-teman, E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang selanjutnya, perilaku yang sesuai dengan pengamalan sila kedua dalam Pancasila adalah A. Menilai baik hasil kerja orang lain. B. Berani membela kebenaran dan keadilan. C. Menghormati dan menghargai orang lain. D. Suka memberikan pertolongan kepada orang lain. E. Meminta dengan hormat untuk melaksanakan keinginan. Di sini jawabannya adalah B teman-teman ya, berani membela kebenaran dan keadilan. Oke, kita lanjut. Tugas, wewenang, dan kewajiban PPK meliputi di bawah ini kecuali A. Membantu KPU provinsi, KPU kabupaten kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap. B. Membantu KPU kabupaten kota dalam menyelenggarakan pemilu. C. Melaksanakan semua tahapan pemilu di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan KPU provinsi dan KPU kabupaten kota. D. Mengumpulkan hasil perhitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya. Atau E. Melakukan pengawasan dan dan menerima laporan terhadap adanya pelanggaran pemilu di wilayah kecamatan. Ini Panwascam kalau ini. Oke, jawabannya tentu adalah E. Melakukan pengawasan dan menerima laporan terhadap adanya pelanggaran pemilu di wilayah kecamatan. Yang selanjutnya, berdasarkan anggota PPK adalah sebanyak ... orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat berdasarkan undang-undang. Nah, pertanyaannya, berapa jumlah anggota PPK? 5 orang ya. B jawabannya ya. Langsung saja 5 orang teman-teman. Oke, yang selanjutnya, PPK berkedudukan di mana? Kantor kecamatan, pendopo kecamatan, ibu kota kecamatan, atau ibu kota desa kelurahan, atau kantor polsek kecamatan? Tentu di ibu kota kecamatan, karena dia berkedudukan di kecamatan. Entah di mana ya. Oke teman-teman, kita lanjut. Ini gawat kalau misal kita tidak tahu ya jawabannya. Ya, yang selanjutnya, untuk menyelenggarakan pemilu di tingkat kecamatan dibentuk PPK. Apakah kepanjangan dari PPK itu? A. Petugas pemungutan kecamatan. B. Panitia pemungutan kecamatan. C. Petugas pemilihan kecamatan. D. Panitia pemilihan kecamatan. E. Panitia pemilu kecamatan. Di sini jawabannya adalah D teman-teman ya, D. Domba. Panitia pemilihan kecamatan. Yang selanjutnya, daftar pemilih tetap disahkan dan diumumkan oleh KPU kabupaten kota. B. KPU. C. PPK. D. PPS. Atau E. KPPS. Di sini jawabannya adalah A teman-teman ya, KPU kabupaten kota. Yang selanjutnya, daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tambahan ditetapkan sebagai A. Daftar semua pemilih. B. Daftar pemilih sementara. C. Daftar pemilih akhir. D. Daftar potensi pemilih. E. Daftar pemilih tetap. Di sini jawabannya adalah E teman-teman ya, daftar pemilih tetap. Pemilih yang belum terdaftar dan daftar pemilih sementara dapat mendaftarkan diri ke PPS dan dicatat sebagai A. Daftar pemilih baru.
B. Daftar pemilih potensial, C. Daftar peserta pemilih, D. Daftar pemilih tambahan, atau E. Daftar anggota pemilih. Di sini jawabannya adalah D, teman-teman ya, daftar pemilih tambahan. Oke, selanjutnya teman-teman, verifikasi dan rekapitulasi persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan untuk pemilu gubernur dan wakil gubernur dilaksanakan oleh A. KPU Provinsi, B. KPU Kabupaten Kota, C. KPU Provinsi dibantu Kabupaten Kota, D. Bawaslu Provinsi dibantu Bawaslu Kabupaten Kota, atau E. KPU Provinsi dibantu oleh KPU Kabupaten Kota, PPK, dan PPS. Di sini jawabannya adalah E, teman-teman ya. KPU Provinsi dibantu oleh KPU Kabupaten Kota, PPK, dan PPS. Oke teman-teman, selanjutnya pada pemilihan kepala daerah, jumlah pemilih di setiap TPS ditetapkan paling banyak. A. 300 orang, B. 500 orang, C. 600 orang, D. 700 orang, E. 800 orang. Yang paling banyak teman-teman ya, yaitu B. 500 orang teman-teman. Yang selanjutnya, dalam hal apa pemilihan putaran kedua pada pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan? A. Apabila tidak ada pasangan calon yang meraih 30% dari jumlah suara sah. B. Apabila tidak ada pasangan calon yang meraih 30% dari jumlah suara. C. Apabila tidak ada pasangan calon yang meraih 30% dari jumlah suara sah. Atau D. Apabila tidak ada pasangan calon yang meraih lebih 50% dari jumlah suara. E. Apabila tidak ada pasangan calon yang meraih lebih 50% dari jumlah suara sah. Di sini jawabannya adalah D, teman-teman ya. Apabila tidak ada pasangan calon yang meraih lebih 50% dari jumlah suara. Oke teman-teman, kita lanjut. Asas pemilu menurut Undang-Undang 1945 pasal 22E kecuali A. Adil, B. Terbuka, C. Bebas, D. Langsung, E. Rahasia. Di sini jawabannya tentu adalah B, teman-teman ya, terbuka. Nomor selanjutnya, menurut Undang-Undang 1945, bupati, wali kota, dan gubernur dipilih secara A. demokratis melalui mekanisme internal partai politik, B. aklamasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, C. langsung oleh rakyat, D. penetapan presiden, E. demokratis. Di sini jawabannya tentu adalah demokratis, teman-teman ya. Oke, selanjutnya, hingga saat ini perubahan Undang-Undang Dasar 1945 telah dilaksanakan sebanyak 4 kali. Perubahan pertama dilakukan pada tahun A. 1998, 99, 2000, 2001, 2002. Di sini jawabannya adalah teman-teman 99 atau 1999. Yang selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, setiap orang yang sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, memalsukan data dan daftar pemilih dipidana dengan pidana penjara paling lama A. 3 tahun dan denda sekian, B. 4 tahun dan denda sekian, C. 5 tahun dan denda sekian, D. 6 tahun dan denda sekian, atau E. 7 tahun dan denda sekian. Di sini jawabannya adalah D, teman-teman ya, 6 tahun dan denda paling banyak sekitar atau paling banyak 72 juta rupiah. Dipotong pajak. Enggak ya teman-teman, bercanda. Oke, kita lanjut. Nomor selanjutnya, dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilu KPU RI memberikan laporan kepada A. Presiden, B. DPR dan MPR, C. DPR dan DPD, D. DPR dan Presiden, E. Mahkamah Konstitusi. Di sini jawabannya adalah D, teman-teman, DPR dan Presiden. Pada pemilu 2009, Pilpres dilaksanakan dengan menggunakan sistem A. Distrik berwakil banyak, B. Proporsional terbuka, C. First past the post, D. Two round system, E. Proporsional. Di sini jawabannya teman-teman adalah D. Two round system. Soal selanjutnya, dalam melaksanakan tugasnya, Ketua KPU Kabupaten Kota bertanggung jawab kepada A. KPU, B. KPU Provinsi, C. 4 anggota KPU Kabupaten atau kota lainnya, D. Rapat rutin, E. Rapat pleno. Di sini jawabannya adalah B, teman-teman, KPU Provinsi. Oke, soal selanjutnya, jumlah keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik sekurang-kurangnya adalah 30% di tingkat pusat, B. 30% di tingkat daerah, C. 30% di tingkat pusat dan daerah, D. 30% di tingkat pusat dan 20% di tingkat daerah, E. 30% di semua tingkatan. Di sini jawabannya teman-teman adalah A, yaitu 30% di tingkat pusat. Yang selanjutnya, terhadap ketidakkonsistenan KPPS dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah, maka tindakan pengawas TPS adalah A. Meminta KPPS mencatat sebagai kejadian khusus,
B. Meminta salinan berita acara penghitungan suara. C. Mengusulkan penghitungan suara ulang. D. Mengusulkan pemungutan suara ulang. Mengusulkan pemilihan lanjutan. Di sini jawabannya adalah teman-teman C. Mengusulkan untuk penghitungan dilakukan untuk pemungutan suara ulang. Seperti itu. Yang selanjutnya, institusi apakah yang berwenang untuk menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kota terhadap tindak pidana pemilihan serentak? A. Polri sesuai tingkatannya. B. Komisi Pemilihan Umum. C. Kejaksaan Negeri. D. Pengadilan Negeri. E. Pengadilan Tinggi. Di sini jawabannya adalah A, teman-teman ya. Polri sesuai tingkatannya. Yang selanjutnya, Undang-Undang tentang Penyelenggara Pemilu sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yaitu adalah undang-undang yang sekarang berlaku, yakni yang sebelumnya adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, teman-teman ya. Oke, yang selanjutnya, dalam hal terjadinya penghitungan dan pemungutan suara ulang pemilu atau pemilu susulan dan pemilu lanjutan, masa kerja PPK diperpanjang dan PPK dibubarkan paling lambat setelah atau berapa bulan setelah pemungutan suara. Berapa bulan? Pertanyaannya berapa bulan? A. 1 bulan, B. 2 bulan, C. 3 bulan, D. 4 bulan, E. 5 bulan. Di sini jawabannya adalah B, teman-teman ya, 2 bulan. Oke, yang selanjutnya teman-teman, berapa lama masa kerja PPK? Wah, di sini pilihannya panjang teman-teman. Teman-teman bisa baca untuk bisa membandingkan mana jawaban yang benar dan mana jawaban yang salah. Jadi untuk langsung saja, jawaban yang benar adalah di sini adalah B, teman-teman ya. PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten Kota paling lambat 6 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah pemungutan suara. Itu ya teman-teman. Oke, yang selanjutnya, pernyataan berikut yang paling tepat adalah untuk menggunakan hak memilih. Warga negara Indonesia harus A. Menjadi anggota parpol, B. Terdaftar sebagai pemilih, C. Bukan anggota TNI atau Polri, D. Sudah pernah memilih pada pemilu sebelumnya, atau E. Memiliki kartu keluarga dan kartu identitas lainnya. Yang paling tepat adalah bahwa kita bisa memilih kalau kita terdaftar sebagai pemilih, teman-teman ya. Yang selanjutnya, warga Indonesia yang memiliki hak pilih adalah A. Sudah pernah kawin, B. Sudah berumur 17 tahun, atau C. Sudah berumur 17 tahun atau sudah menikah, D. Sudah berumur 17 tahun atau sudah lulus SLTA sederajat, E. Sudah berumur 17 tahun atau tidak pernah menjadi tahanan politik. Di sini jawabannya C, teman-teman ya. Sudah berumur 17 tahun atau sudah pernah kawin, menikah tepatnya. Pernyataan berikut yang paling tepat. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang A. Pemilu, B. Pemilihan umum, C. Pemilu presiden, DPR, DPD, dan DPRD, D. Pemilihan umum presiden, DPD dan DPRD, E. Pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau kepanjangan dari yang di atas, D. Jadi di sini jawabannya adalah teman-teman B. Pemilihan umum. Oke, selanjutnya di bawah ini yang merupakan kewenangan KPU Kabupaten Kota dalam penyelenggaraan pemilu adalah melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten Kota berdasarkan ketentuan perundang-undangan. B. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya. C. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Kota. D. Merencanakan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten Kota. E. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS di wilayah kerjanya. Di sini jawabannya E, teman-teman ya. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS di wilayah kerjanya. Begitu ya. Oke, yang selanjutnya di bawah ini tugas KPU Kabupaten Kota dalam penyelenggaraan pemilu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kecuali A. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten Kota berdasarkan ketentuan perundang-undangan, mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS di wilayah kerjanya. C. Menindaklanjuti, hampir sama di atas ya pilihannya. Di sini jawabannya untuk ini adalah D, teman-teman ya. Merencanakan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten kota, teman-teman ya. Seperti itu. Oke teman-teman, itu adalah beberapa soal yang kemungkinan akan menjadi soal di CAT kita. Jadi silakan teman-teman belajar. Jadi yang belum
bisa untuk melihat secara full. Jadi ada beberapa part yang kemudian mungkin teman-teman lewati. Jadi silahkan cek di kolom deskripsi di bawah, akan ada beberapa link untuk part yang mungkin teman-teman belum bisa lihat semua di channel ini. Salam demokrasi untuk pahlawan demokrasi, siap mengawal demokrasi. Terima kasih.